Muhakiknya saja mengatakan ada putra Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Tapi kata Gus Rumail, muhakiknya berbeda dengan Ar-Razi. Justru ketika Gus Rumail mengatakan muhakiknya berbeda dengan Ar-Razi, berarti Ar-Razi di situ hasr. Kalau misalnya Ar-Razi tidak hasr, berarti bukan berbeda, cuma menambahi. Nah itu saya kira blundernya ya. Maksudnya ia terjebak dengan bahasanya sendiri. Gus Rumail Abbas ini kritikus yang maruk ya. Saya itu mengkritik Kiai Imad pernah, mengkritik Robito Alawiyah pernah. Jadi cuma dua. Ini muncul pemain baru sekali ngeritik tiga. Saya dikritik, Kiai Haji Imaduddin dikritik, Robito Alawiyah dikritik. Semoga nanti tidak akan muncul lagi orang yang Gus Rumail dikritik, saya dikritik, Kiai Imaduddin dikritik, Robito dikritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhir. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang berbahagia di dunia, beruntung di akhirat. Saya tertarik sekali dengan channel Pamitnya Ngantor yang diasuh atau diisi oleh Gus Rumail Abbas. Walaupun Gus Rumail Abbas ini kritikus yang maruk ya. Saya itu mengkritik Kiai Imad pernah, mengkritik Robito Alawiyah pernah. Jadi cuma dua. Ini muncul pemain baru sekali ngeritik tiga. Saya dikritik, Kiai Haji Imaduddin dikritik, Robito Alawiyah dikritik. Semoga nanti tidak akan muncul lagi orang yang Gus Rumail dikritik, saya dikritik, Kiai Imaduddin dikritik, Robitoh dikritik. Semakin luas ya. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, saya apresiasi karena berarti menyimak konten saya. Saya kira kritiknya mungkin berkisar masalah farjahu. Ternyata Gus Rumail tidak mengkritik saya soal farjahu ya. Ya eman-eman konten sekelas itu kok yang dikritik masalah farjahu. Ya saya salah baca iya, tetapi bukan berarti itu artinya laki-laki punya farji ya, atau punya Mrs. V ya. Enggak ya, farjun itu bukan itu artinya, bukan hanya itu ya. Di Al-Quran ada farjun itu artinya retakan. Dalam Al-Quran itu ketika bicara langit itu malaha min furuj. Langit itu Allah ciptakan tidak ada retakan-retakannya. Furuj itu jamak dari farjun. Karena di ayat lain furujihim, farji mereka atau kemaluan mereka. Jadi dalam Al-Quran farjun dan furuj kadang dimaknai kemaluan, kadang juga dimaknai sebagai retakan. Nah, begitu ya. Kemudian ini bagian yang paling sederhana dulu. Sepertinya Gus Rumail ini mungkin tidak mendengar konten saya secara utuh, atau mungkin saya kurang lengkap mengulas sehingga ada yang disalahpahami. Saya tidak pernah bilang bahwa yang menulis naskah Ar-Razi itu bertemu dengan Ar-Razi. Walaupun saya tidak bilang siapa yang menulis, saya cuma ilustrasikan A menulis sebuah naskah, di mana naskah itu adalah naskah yang sudah benar menurut Ar-Razi, sudah ditashih oleh Ar-Razi. Ya. Jadi sebuah salinan ya, naskah ya, naskhoh ya, ditulis oleh orang, disalin lagi ya. Dan ketika saya bilang bahwa salinan ini sudah benar karena salinan ini menyalin apa yang sudah ditashih. Walaupun saya mungkin kurang merinci seperti itu. Yang memang yang nulis terakhir itu yang ditemui itu tulisannya Wahid bin Syamsuddin ya, 850. Jadi Wahid bin Syamsuddin menemukan naskah di mana naskah itu sudah ditashih oleh Ar-Razi. Apa bukti tashihnya? Di situ ada tulisan. Jadi yang mengklaim ada tashih di naskah itu ya Al-Wahidi ini. Kenapa diklaim ada tashihnya? Karena di situ ada tulisannya Ar-Razi. Tapi itu pun ya bukan tulisan Ar-Razinya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang mentashih tulisannya sendiri. Jadi sebetulnya kalau mau diurut ya, saya sudah tidak perlu baca kitabnya, saya sudah sampaikan sederhananya saja. Ar-Razi itu punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian ini ditulis oleh orang lain. Nah, tulisan orang lain ini ditashih oleh Ar-Razi. Apa bukti tashihnya? Karena di tulisan ini ada tulisannya Ar-Razi. Ya entah tulisan Ar-Razi itu di kitabnya Ar-Razi atau di tulisan ini, yang jelas ini sudah ditashih oleh Ar-Razi ya. Jadi ada bahasa di situ. Hadihin nuskhotu kutibat min nuskhotin sohahaha.
Jadi nushah ini atau manuskrip ini yang dijadikan acuan oleh Mahdi Rojai atau yang ditemukan oleh Mahdi Rojai ini adalah salinan yang diambil dari sebuah naskah lagi atau min nuskhoh, dari sebuah salinan lagi, di mana salinan yang dijadikan acuan itu sudah ditashih Sohahaha Ar-Razi, itu ada begitu. Nah, jadi 3 kan kemungkinannya. Pertama, Ar-Razi punya tulisan, kemudian disalin. Nah, yang menyalin kedua ini mesti ketemu dengan Ar-Razi. Kenapa? Karena Ar-Razi sudah mentashih yang kedua ini, baru disalin lagi yang ketiga oleh Al-Wahid. Nah, ketika saya bilang yang ketiga ini sama dengan yang kedua berarti ditashih oleh Ar-Razi, ya kalau saya percaya bahwa ini tidak bohong, bahwa dia menyalin naskah yang sudah ditashih, kan sama saja. At-tabi'u tabi'un, kan dia ikut. Ini sama dengan ini saya ambil, buku ini saya tulis berdasarkan sebuah buku, di mana buku itu ditulis oleh fulan, tetapi pengarang dari buku itu yaitu Ar-Razi sudah mentashih buku yang saya salin itu. Berarti buku saya sama dengan buku itu, sama-sama sudah ditashih oleh Ar-Razi. Kenapa? Karena saya ngambil yang sudah ditashih. Begitu kira-kira gambarannya. Jadi Wahid Samsuddin ini mengambil buku atau menyalin buku yang buku itu sudah ditashih oleh Ar-Razi, bukan bukunya Ar-Razi juga. Jadi di sini nggak bicara naskah asli Ar-Razi. Makanya di situ bikhotti itu tulisannya Ar-Razi, di dohri nuskhoh yang ditashih. Jadi tulisan Ar-Razi itu posisinya sebagai tashih. Namanya tashih itu berarti semacam tanda tangan. Tidak bisa ada orang mentashih kitabnya sendiri, mesti kitab orang lain yang ditashih. Nah, kira-kira begitu. Atau mungkin ada 2 teks saja. Teksnya Ar-Razi, ya tashihnya mungkin ditashihnya Ar-Razi sendiri, ya. Tetapi ya sama saja. Misalnya ada 2 teks saja, teksnya Al-Wahid Wahid bin Samsuddin ini, ya sama statusnya dengan teks yang ada tashihnya Ar-Razi. Kenapa? Karena diklaimnya ini ngambil dari situ. Begitu ya. Jadi ya mungkin bahasanya mungkin Gus Rumel kurang memahami atau bagaimana ya, atau mungkin saya yang salah. Yang penting saya sepakat masalah itu ya. Kalau saya salah ya, cuma saya pahami begitu, mungkin saya salah membahasakan. Kemudian yang paling menarik adalah cara beliau meragukan keaslian kitab ini. Yang pertama, apa benar ini kitabnya Ar-Razi sementara yang menyalin saja itu sudah 200 tahun? Kalau ke sini kita berarti berpikirnya pernyataan dari Mahdi Rojai saja yang kita pakai. Kan Mahdi Rojai yang mengatakan itu kitabnya Ar-Razi. Apa buktinya? Ya ditulis di situ di pengantarnya. Tarjamatu al-Muallif, pengantar atau biografi penulis kitab ini siapa? Ar-Razi. Jadi mereka itu percaya dengan manuskrip. Di situ ada tulisannya Ar-Razi. Walaupun bukan versinya, hasil klaim bahwa saya membaca di naskah aslinya ada tulisan Ar-Razi, dan itu yang saya salin. Ya, ucapannya Wahid bin Samsuddin itu. Ya Mahdi Rojai percaya, makanya ditulis. Ini kitabnya Ar-Razi. Jadi sebetulnya kalau meragukan itu kitab Ar-Razi apa bukan melawan saya, bukan melawan Kiai Imaduddin, tapi melawan Mahdi Rojai yang mentahqiq kitab itu. Apalagi Gus Rumel di bagian akhir akan mengungkap bagaimana metodologi Mahdi Rojai menemukan nama Ubaidillah. Kenapa Mahdi Rojai ini berselisih dengan Fahri Razi kitab yang ditahqiqnya? Ya jadi memang agak lucu di sini ya. Kadang ikut Mahdi Rojai yaitu ketika Ubaidillah diisbat, kadang menolak Mahdi Rojai yaitu ketika mengatakan itu kitabnya As-Sajarah Al-Mubarakah punya Ar-Razi. Ini berlaku kepada siapapun termasuk Imaduddin. Dia pakai teorinya Mahdi Rojai bahwasanya kalau akibuhu min salasin itu berarti Ar-Razi menghasar, membatasi putranya, tapi dia tidak pakai isbatnya Mahdi Rojai bahwa Ubaidillah putra Ahmad. Begitu juga Rabi'atu Alawiyah. Jadi saya kritik semua juga ya. Rabi'atu Alawiyah menyerang Mahdi Rojai. Kenapa mengatakan itu kitabnya As-Sajarah Al-Mubarakah punya Ar-Razi? Begitu juga Al-Mar'ashi. Tapi di satu sisi diangkat bahwa Mahdi Rojai dan Al-Mar'ashi mengisbat Ubaidillah. Jadi mana yang suka diambil, mana yang enggak dibuang ya. Ya mungkin nggak apa-apa masalah itu. Jadi kalau dari mana klaimnya Al-Wahid ini mengatakan itu dari kitabnya Ar-Razi, mesti dari tulisannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara tentang Ibnu Hajar yang merubah pendapatnya karena menemukan manuskrip, itu sepaket. Saya pernah menjelaskan itu, dan di bagian itu Gus Rumel ini sepakat dengan apa yang saya sampaikan ketika mengkritik Rabi'atu Alawiyah. Kok bisa Anda bertanya mana kesaksian ulama abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 sampai abad ke-13? Kitabnya baru abad 15 kok. Lucu pertanyaan Anda itu. Itu Gus Rumel sepakat. Itu ide besar dari konten saya di situ ya. Ide utamanya alhamdulillah sepakat.
Jadi kan sudah dibilang kitabnya muncul abad 15, kan sudah saya ulang-ulang itu. Kok Anda tanya mana kesaksian ulama abad 7, 8, 9, 10? Glosarium ulama itu kan termasuk yang paling spesifik, Azhari, Lila, Ibnu Khalikan. Mereka kan ada sebelum kitab ini ditemukan. Bagaimana mereka mau menceritakan? Nah, kan begitu ya. Jadi kalau mempertanyakan begitu ya juga masalah. Kemudian yang saya ingat-ingat adalah masalah apakah mungkin ini kitabnya Ar-Razi. Sementara Ar-Razi itu di dalam kitabnya ini ditulis tahun 597 kalau tidak salah, atau 590 ya 7. Padahal Ar-Razi itu di usia itu belum belajar ilmu nasab, begitu kalau saya tangkap bahasanya Gus Romel ini ya. Saya tidak bisa secara tertib ya, tapi gaya saya berbahasa kan diulang-ulang ya. Jadi walaupun tidak tertib ada tulisannya, mungkin kamu bisa paham. Logikanya Gus Romel ini di tahun pada tahun 597 itu Ar-Razi ini bahkan belum ketemu dengan pengarang kitab Al-Fahri, yaitu Al-Omari. Bukan Al-Omari, Al-Omari itu Al-Majdi. Siapa itu? Al-Marwazi kalau tidak salah. Mungkin saya salah namanya. Al-Marwazi ya. Jadi Al-Marwazi ini adalah orang yang disuruh oleh Imam Fahruddin, oleh Imam Ar-Razi menulis kitab tentang nasab. Karena ucapan Al-Fahri ini atau ucapan Ar-Razi ini, saya tidak mau mati sebelum saya menguasai nasab, atau saya tidak mau mati dalam keadaan saya bodoh masalah nasab. Tolong kamu buat kitab. Kan begitu. Berarti kalau ngomong seperti itu, berarti Ar-Razi ini bukan ulama nasab masih. Bukan ulama nasab lah gitu. Artinya aneh, ngakunya bodoh tentang nasab kok nulis tentang nasab, kan begitu. Dan pengakuan itu disampaikan ketika bertemu dengan Al-Marwazi. Al-Marwazi pada tahun 597 itu masih usia 25 tahun. Nah, kan begitu. Tidak mungkin Ar-Razi itu mau berguru kepada orang umur 25 tahun. Atau bukan masalah umurnya, Al-Marwazi di umur 25 tahun itu masih berguru tentang nasab. Kok orang mau berguru kepada orang yang berguru? Kematangan Al-Marwazi itu usia 30-an. Kalau Ar-Razi ketemu dengan Al-Marwazi usia 30-an, berarti usianya Ar-Razi ini sudah berarti Ar-Razi ini bertemunya dengan Al-Marwazi itu sudah tahun 603 atau 604. Artinya sudah 2 tahun lagi mau wafat. Berarti kitab itu ditulis dalam keadaan Ar-Razi masih bodoh. Kenapa karena masih belum bertemu. Itu pun bertemu dengan Al-Marwazi baru mau belajar nasab. Nah, saya ulangi lagi ya biar kamu paham. Jadi pada tahun 597 itu Ar-Razi ini belum ahli nasab lah begitu. Apa buktinya belum ahli nasab? Karena direkam oleh Al-Marwazi bahwa Ar-Razi ini mau belajar nasab. Nyuruh Al-Marwazi untuk nulis nasab. Lalu dideteksi kapan kira-kira pertemuannya. Ada 2 kemungkinannya. Yang pertama mungkin di usia 24, ya, tapi tidak mungkin berguru di usia 24. Kenapa diangkat usia 24? Karena di usia itu ada kemungkinan Al-Marwazi ketemu dengan Ar-Razi. Dan Ar-Razi di usianya Al-Marwazi 24 itulah tepatnya di tahun 597 menulis kitab ini. Kok lucu baru mau belajar kok sudah nulis kitab? Oh berarti ditolak ini. Tidak mungkin kan? Nah, berarti beberapa tahun kemudian, yaitu setelah Al-Marwazi umur 30. Berarti sekitar tahun 603 atau 604. Baru ketemulah dengan Al-Marwazi, baru berguru kepada Al-Marwazi, nyuruh nulis kitab. Kalau masih berguru mau nulis kitab itu di tahun 604, kok bisa tahun 597 sudah nulis kitab nasab? Nah, itu kan berarti kan ditolak. Kan begitu. Sederhana saya jawab itu. Kalau Anda tahu Imam Ghazali itu, ada narasi beliau yang sangat populer. Ana bidoati fil hadisi musjadun. Perbendaharaanku tentang hadis itu sangat lemah. Musjad itu sedikit ya. Jadi kalau kamu dengar ceritanya Nabi Yusuf dulu ketika saudara-saudaranya datang itu, mereka minta dapat barang, dapat gandum walaupun uangnya sedikit. Bidoati musjad ya. Kami datang ini dengan harga yang tidak setimpal lah, bawa dirham yang sedikit lah kalau dalam tafsirnya. Tetapi kami butuh ya. Artinya kalau kami bayar dapat sesuai dengan yang kami bayarkan nanti sedikit dapat. Tapi kami minta banyak, kami banyak keluarga kan kira-kira begitu. Jadi ucapannya Ucapannya Al-Ghazali itu jelas. Perbendaharaan saya tentang masalah hadis itu sedikit sekali.
Ya oleh Wahabi ini kan dianggap untuk menyerang kitab Ihya. Oh, Al-Ghazali aja ngaku nggak paham hadis kok. Tapi kan masa kita percaya Al-Ghazali itu tidak paham Ihya, tidak paham hadis? Apa iya kita telan ucapan itu? Ya enggak kok, orang-orang yang membela Ihya itu ucapan tawaduk saja. Itu ucapan tawaduk saja. Memang tidak pernah ada orang mengaku saya mahir dalam masalah ini, biasa. Begitu juga mungkin saja ya, ketika Ar-Razi berkata kepada penulis kitab Al-Fahri ya, Al-Marwazi atau siapa itu, tujuannya bukan ingin menjelaskan bahwa dirinya tidak menguasai ilmu nasab, tetapi bisa saja untuk memotivasi. Tulislah kitab. Lagian kalau kita mau berguru bukan nyuruh orang nulis kitab. Biasanya kan begitu. Apalagi di situ ulama nasab sudah banyak. Kalau cuma mau belajar nasab, kenapa harus nyuruh Al-Marwazi nulis kitab? Itu kan ceritanya Al-Marwazi bahwa disuruh nulis oleh, biasanya kalau disuruh nulis itu oleh muridnya, guru ke murid, bukan murid ke guru, ya wallahu a'lam. Jadi kalau hanya masalah pernyataan Ar-Razi saya tidak mau mati dalam keadaan tidak ngerti nasab, dan itu diucapkan di akhir-akhir hidupnya, dan kalau secara tahun itu ternyata malah sudah setelah menulis As-Sajarah Al-Mubarakah, kok aneh? Katanya bodoh tapi kok sudah nulis, itu ya gampang dijelaskannya. Bisa jadi ucapan itu tawadu. Bahkan kalau Anda baca dalam Tabaqatu An-Nasabin, Fakhrur Razi itu sebagai nasabah. Bayangkan sekarang, ada ulama yang mendokumentasikan semua ulama nasab, mendaftarkan Ar-Razi sebagai nasabah. Mana ada nasabah kok belajar ilmu nasabnya baru dari Al-Marwazi, di mana dia bertemu dengan Al-Marwazi 2 tahun sebelum wafat. Ada orang 2 tahun sebelum wafat belajar terus dianggap sebagai ahli, kan begitu ya? Walaupun dalam kitab Tabaqatun Nasabin itu, kitabnya Fakhrur Razi itu bukan Sajaratu Al-Mubarakah, tapi Bahrul Ansab. Itu mungkin kitabnya juga hilang. Artinya, kalau meragukan keilmuan Ar-Razi, sehingga dianggap di penghujung hayatnya 7 tahun setelah wafat dipertanyakan kok bisa nulis kitab nasab, berarti menganggap Ar-Razi ini tidak tahu nasab, tidak tahu ilmu nasab. Ya. Bahkan ketika menyuruh, ini kan bahasanya Gus Rumel, ketika menyuruh Al-Fahri menulis, menyuruh itu kan dalam artian mau berguru, mau belajar dari kitabnya Al-Fahri, kitab Al-Fahri ya. Al-Fahri selesai itu bisa jadi tahun 604, Ar-Razi sudah wafat, artinya nggak sempat belajar kepada Al-Fahri. Ada kemungkinan begitu, itu Gus Rumel yang bilang. Ada kemungkinan Ar-Razi itu belum sempat membaca kitabnya, belum sempat belajar. Kalau konsisten bahwa Ar-Razi itu bodoh sebelum belajar kepada Al-Fahri dan ternyata tidak sempat belajar, berarti kan tidak ngerti nasab. Kenapa terdaftar sebagai ulama nasab? An-Nasabah. Jadi yang digugat bukan cuma saya sebetulnya, ya termasuk juga penulis kitab An-Nasabah. Begitu. Kemudian yang saya ingat-ingat ini ya, ada lagi masalah tentang ketika membantah, walaupun ini sudah saya bahas, itu yang spesifik tentang Ar-Razi, tentang kitabnya. Ada lagi yang terakhir, ketika mempertanyakan Ar-Razi ini hasrnya itu bukan hasr. Jadi tidak hanya menyebut sebagian. Kenapa? Karena di bagian-bagian lain dengan redaksi yang sama ternyata bertentangan dengan kitab yang sebelumnya. Saya menjadi heran kalau ada orang memahami teks ulama itu kok dikaitkan dengan perbedaan dengan ulama yang lain. Kan begini kalau kita baca kitab itu. Misalnya ada yang Syafi'i mengatakan yukrahu atau yajibu, wajib. Ini yukrohu ini atau yajibu ini hukum wajib, fardu ain atau fardu kifayah, kan begitu misalnya pertanyaannya. Itu kan kita utuh memahaminya di sini dengan telaah Imam Syafi'i bagaimana, tidak dikompar dengan perbedaan pendapat yang lain. Ya. Jadi kita utuh memahami Ar-Razi ini hasr, Ar-Razi menghasr sudah. Perkara berbeda dengan yang lain berarti memang berbeda. Ar-Razi menghasr, yang lain tidak, kan biasa begitu. Imam Syafi'i mengatakan yajibu, wajib. Dijelaskan misalnya oleh ashabnya, ini wajibnya Imam Syafi'i fardu ain, oh ini fardu kifayah, sudah selesai. Tidak bisa kita bantah, oh ini bukan fardu ain, bukan fardu kifayah. Kenapa? Karena di ulama lain mengatakan sunnah. Oh enggak pak, lain dapur. Dapurnya Ar-Razi hasr. Itu kan versi Kiai Imaduddin begitu. Artinya kalau mau membantah Kiai Imaduddin itu ya sebetulnya membantah dari Mahdi Rojai itu. Muhakiknya saja mengatakan ada putra Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Tapi kata Gus Rumail, muhakiknya berbeda dengan Ar-Razi. Justru ketika Gus Rumail mengatakan muhakiknya berbeda dengan Ar-Razi, berarti Ar-Razi di situ hasr. Kalau misalnya Ar-Razi tidak hasr, berarti bukan berbeda, cuma menambahi.
Nah itu saya kira blundernya ya, maksudnya ia terjebak dengan bahasanya sendiri. Ada lagi ketika mempertanyakan Al-Ubaidili itu cuma menyebut nama Ahmad, nama putra Ahmad itu Muhammad satu. Terus Al-Omari juga menyebut satu. Lalu kenapa 200 tahun muncul Ar-Razi menambah 2? Dipertanyakan juga toh, kok bisa nambah? Dari mana Ali dan Husain? Toh sebelum-sebelumnya itu nama-nama putra Ahmad itu disebut cuma Muhammad. Ya pertanyaan saya sebaliknya. Kalau terpaut 200 tahun menambah 2 saja itu dipersoalkan. Artinya menambahnya itu dipersoalkan. Apalagi yang terpaut 500 tahun menambah. Itu kan enggak ya. Ini masalah bermain bahasa saja ya. Kalau Ar-Razi ditolak penambahannya karena sudah terpaut, seharusnya ikut Al-Ubaidili yang menyebut 1. Ya. Apalagi yang lebih 500 tahun kok nambah lagi, kan begitu loh ya. Walaupun sebetulnya menurut saya berpolemik tentang Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena misalnya pun Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini di-cut, dibuang, tidak pernah ada cerita itu. Oke, misalnya kita anggap berarti tidak ada ulama nasab yang mengatakan bahwasanya Ubaidillah itu bukan putra Ahmad. Kenapa begitu? Karena semua ulama nasab di masa itu cuma menyebut sebagian, tidak membatasi. Lalu muncul Ar-Razi menyebut batasan 3 sehingga tertolak. Jadi kronologinya begini, Al-Ubaidili, Al-Omari dan ulama yang mendekat itu Ibnu Toba itu tidak bisa dianggap menafikan Ubaidillah. Kenapa? Karena hanya mereka memang menyebut cuma 1 putra Ahmad. Tidak mengatakan hanya punya anak 1, tapi menyebut sebagian saja. Berarti mungkin yang lain. Lalu Ar-Razi dianggap menyebut semuanya. Ini yang mengokohkan membatalkan Ahmad, membatalkan Ubaidillah. Seandainya ini dipotong, berarti tidak ada yang membatalkan Ubaidillah. Oke, pertanyaannya, lalu siapa yang menyatakan ada Ubaidillah? Itu kan juga tidak terjawab. Itu yang selalu saya bilang, kita berpolemik masalah ini dari sisi perkitabannya, cara memahaminya tidak akan pernah selesai selama alur pertanyaan utamanya adalah dari mana munculnya Ahmad. Ketika orang mempertanyakan dari mana munculnya Ahmad, yaitu maksudnya Ubaidillah, Ki Imaduddin punya 2 jurus. Yang pertama mengangkat kitab yang menafikan, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Walaupun itu dibuang, sudah nggak ada kitab yang menolak adanya Ubaidillah itu, adanya Ubaidillah bin Ahmad. Tapi pertanyaannya, siapa yang menetapkan itu ada? Tetap nggak terjawab kan? Allahumma hadina hadza sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.